Assalamualaikum, ketemu lagi. Kita lanjut aja, langsung kita bahas part 2-nya bagian 2 di bab 3, bagian metode penelitian. Ya, di video yang kemarin kita bahas sampai teknik pengumpulan data. Nah, masih ada beberapa pembahasan di bab 3 yang harus kalian ketahui gitu ya. Nah, seperti biasa kita bahasnya dengan sudut pandang yang gampang-gampang aja. Kita nggak bahas teori yang susah-susah, pembahasan yang susah-susah. Kita pakai sudut gampang yang sudut pandang yang simple aja. Nah, oke, kita langsung mulai. Di video sebelumnya yang kemarin kita sudah sampai dari jenis penelitian sampai teknik pengumpulan data. Nah, di bagian ini saatnya si kuantitatif dan si kualitatif berpisah. Jadi di sini mereka berpisah di persimpangan jalan. Terdapat perbedaan memang yang benar-benar beda antara penelitian kuantitatif dan kualitatif terkait isi di bab 3-nya di metode penelitiannya di bagian yang akan kita bahas ini. Oke, kita bahas kualitatif dulu. 3.6 teknik pengambilan sampel, teknik penentuan informan atau teknik sampling namanya ya. 3.6. Jadi sampel atau sampling ya. Sampel itu adalah dalam hal ini ya, orang-orang pihak-pihak gitu, mereka lah yang mewakili keseluruhan lingkungan dari penelitianmu, lingkungan dalam objek penelitianmu. Maksudnya misalnya lingkungan penelitianmu kantor apa, desa apa, jadi pihak-pihak yang kamu pilih sebagai sampel, mereka lah yang mewakili lingkungan tersebut. Kalau di kuantitatif namanya populasi ya. Nah, teknik dasar sampling dalam kualitatif ya basic dasarnya gitu ya, yang memang digunakan gitu, basicnya itu adalah teknik sampling namanya purposive sampling. Nah, purposive sampling kenapa saya bilang basicnya kualitatif, karena umumnya kalau kualitatif kan wawancara ya, walaupun seperti yang kita udah bahas, teknik pengumpulan data utama dari kualitatif itu bukan semuanya, bukan cuma wawancara, tapi bisa juga dari teks, dari dokumen. Tapi umumnya kualitatif kan wawancara nih, teknik pengumpulan data utamanya. Nah, jadi purposive sampling itu adalah si peneliti itu memilih orang-orang mana ya, orang-orang siapa saja yang menurut si peneliti kredibel, jawabannya bisa dipercaya, jawabannya kredibel, jawabannya benar ya, orang yang memang pantas, orang yang paling mengetahui tentang pembahasan dalam penelitian itu ya. Jadi peneliti yang milih gitu, itu purposive sampling namanya. Nah, itu basicnya kualitatif. Nah, tapi kalau di kualitatif itu bukan, bisa aja kamu misalnya sudah purposive sampling, tapi kamu campur, kamu tambahkan teknik sampling yang lain. Misalnya kamu sudah kamu memakai teknik basicnya purposive sampling, nah kamu tambahin dengan misalnya ada namanya snowball sampling misalnya ya, kamu tambahkan dengan snowball sampling. Jadi setelah kamu memilih satu orang atau dua orang yang memang benar-benar mengetahui tentang pembahasan penelitianmu, nanti di orang pertama dan kedua itu kamu tanya siapa lagi kira-kira yang mengerti atau yang bisa menjawab pertanyaan yang kamu berikan. Nanti orang pertama, orang kedua itu akan menunjuk orang tertentu. Oh, ini, si ini. Nah, dari sana kan berkembang terus. Kamu ke orang yang ditunjuk itu. Lalu kamu tanya lagi. Nah, seperti bola salju ibaratnya snowball sampling, makin berkembang informasinya, datanya. Tapi bisa juga kamu nggak pakai purposive sampling, kamu langsung pakai teknik snowball sampling atau yang lain, langsung tidak apa-apa gitu ya. Jadi di kualitatif di 3.6-nya teknik sampling, jadi seperti itu. Kamu jelaskan teknik samplingmu apa ya, teknik samplingmu apa, lalu definisi dari teknik sampling itu apa. Lalu di situ bedanya kalau di proposal kan ada kata akan ya. Nah, kalau di proposal kamu tidak perlu mencantumkan siapa saja nanti yang akan kamu wawancara. Boleh juga enggak apa-apa. Misal namanya rencana kan, dalam penelitian ini rencananya nanti akan
mau wawancarai kepala dinas atau kepala desa atau siapa, boleh. Tapi sebenarnya tidak perlu kalau diwawancara. Tapi kalau yang di penelitian sudah melakukan penelitian ya, sampelmu atau informanmu ya harus kamu beritahu di bagian teknik sampling. Jadi setelah kamu menjelaskan teknik sampling yang kamu gunakan dan definisinya, di bawahnya kamu harus menjelaskan siapa yang kamu wawancarai, siapa gitu ya, berapa orang, siapa saja, kenapa memilih mereka, ya begitu. Itu 3.6-nya kualitatif teknik sampling atau pemilihan informan. Nah disinilah kualitatif dan kuantitatif berpisah. Kalau di kuantitatif itu ada namanya subjudulnya ya, poin-poinnya itu populasi dan sampel. Jadi harus dijelaskan populasi dan sampel. Kamu jelaskan populasi dari penelitianmu apa, ruang lingkup penelitianmu di mana, dan sampelnya. Kalau teori basicnya, teori umumnya, jadi misalnya populasimu di kantor ya. Nah, kalau di kantor itu ternyata jumlah pegawainya kurang dari 100 ya. Dalam teori itu dibilang lebih baik diambil metode sensus. Jadi semuanya. Misalnya kurang dari 100 orang, misalnya dalam satu kantor tuh pegawainya cuma 80 orang. Jadi supaya supaya data atau informasinya akurat, dibilang itu harus menggunakan sensus, harus semuanya diambil ya dari semua populasi itu. Tapi kalau misal jumlah jumlah responden dalam kuantitatif itu lebih dari 100, nah itu bisa diambil 10, 15 atau 25% dari jumlah populasi ya. By the way, kalau di kualitatif informan itu ya, sampel itu namanya informan atau narasumber. Tapi kalau di kuantitatif namanya responden. Nah, di bagian populasi dan sampel di kuantitatif ya, kamu jelaskan populasimu di mana, siapa saja, berapa orang ya, ceritakan secara jelas. Lalu bagian sampel, misalnya jumlah populasinya di atas 100. Nah, itu ada hitungannya, ada rumusnya. Nggak sembarang kita ngambil 10, 15% atau 25% atau 30% dari populasi itu, nggak sembarang gitu. Dia ada rumus untuk menentukannya ya. Teknik sampling di kuantitatif juga ya tergantung kalian menggunakan teknik sampling yang mana. Misalnya simple random sampling ya. Jadi simple random sampling itu semuanya punya kesempatan yang sama untuk menjawab gitu ya. Semua mempunyai kedudukan yang sama, kesetaraan yang sama di dalam satu kantor itu. Lalu mau pakai simple random samplingnya bagaimana nanti penentuan pengambilan informannya, apakah probability sampling atau non probability sampling, seperti apa gitu ya. Tapi kalau misalnya ya, kalau untuk mengukur kinerja ini tapi tergantung arah penelitianmu. Kalau mau mengukur kinerja pegawai atau mau mengukur ada tingkat sesuatu hal gitu ya, kalau pakai simple random sampling itu kalau menurut saya sih kurang bagus, datanya kurang bagus, karena probability sampling tadi semua memiliki kesetaraan. Jadi kalau kita mau gampang ya, kita pilih aja semua bawahan-bawahannya di dalam satu kantor tuh kita bagiin kuesioner. Jadi kan gampang ya kalau misalnya kita nggak pakai sensus. Nah, kan datanya kurang tuh. Sementara kalau kita bertanya atau kita bagikan kuesioner kepada kepala dinas, kepala bagian, kepala seksi, mungkin datanya lebih kredibel jadi ya. Jadi mungkin seperti itu kalian bisa menggunakan namanya stratified random sampling. Jadi tergantung strata ya, mengurutkan strata dalam suatu organisasi. Ya, seperti itu tergantung arah penelitianmu atau tergantung kamu mau dapat data yang seperti apa. Kemudian setelah itu di kuantitatif ada yang namanya subjudulnya itu definisi operasional variabel. Definisi operasional variabel itu adalah definisi ya dari variabel-variabel yang kamu gunakan di judulmu, X1, X2, Y1 atau Y2 atau ada variabel lainnya gitu ya. Dijelaskan di situ definisinya. Misalnya motivasi pegawai misalnya. Nah, motivasi pegawai itu apa ya?
Dan tujuan dalam penelitianmu tuh kenapa kamu mengangkat motivasi pegawai itu? Kenapa digunakan motivasi pegawai untuk mengukur kinerja, misalnya variabel Y-mu kinerja pegawai. Kenapa kok pakai motivasi? Yang pertama misalnya X1-nya, lalu yang X2-nya misalnya kompensasi. Nah, kompensasi itu apa ya dalam bidang SDM? Lalu kenapa disangkut pautkan dengan penelitianmu? Kenapa memakai kompensasi? Lalu indikator-indikatornya juga disebutkan untuk mengukur kinerja. Setelah definisi operasional variabel, ada di kuantitatif itu namanya instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini maksudnya alat yang kamu gunakan untuk meneliti. Umumnya sih misalnya gini, umumnya kalau digunakan tuh instrumen penelitian dalam skripsi ini adalah kuesioner misalnya, begitu ya. Jadi nah, di bagian teknik pengumpulan data di kuantitatif ya, sebelumnya di video sebelumnya itu ada yang menggunakan, jadi kan 3 tuh teknik pengumpulan data: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, ada skripsi yang menggunakan, dia tidak menggunakan wawancara, tapi di situ disebut angket. Teknik pengumpulan datanya angket dia pakai. Nah, angket itu sama kayak wawancara, cuman bedanya angket itu adalah wawancara tertutup ya. Wawancara tertutup, jadi hanya satu pihak yang memberikan pertanyaan, tidak ada interaksi dua arah. Itu angket, tapi sama aja, itu sebenarnya wawancara tapi wawancara tertutup. Makanya di instrumen penelitiannya itu digunakan kuesioner. Ya, jadi saya peneliti, saya kasih kuesioner, ya, saya kasih pertanyaan, ya udah dia jawab apa adanya gitu. Untuk menentukan kuesioner sebagai instrumen penelitian itu pertanyaannya tidak sembarang, berapa jumlah pertanyaan tidak sembarang, ada uji kuesioner. Jadi apa bentuk pertanyaannya itu tergantung indikator-indikator dari masing-masing variabel ya, masing-masing dari variabel. Jadi tidak sembarangan di instrumen penelitian, di kuesioner yang menggunakan kuesioner itu tidak sembarangan pertanyaannya itu langsung dibuat berdasarkan mungkin logikamu atau berdasarkan apa gitu. Itu ada perhitungannya. Ada penentuannya, teknik penentuannya. Lalu lanjut lagi masih di kuantitatif ya. Untuk membuktikan kalau instrumen penelitianmu itu memang benar atau berkualitas ya, atau kredibel ya, bisa dipercaya gitu sebagai penelitian, ada namanya subjudulnya uji validitas. Jadi uji validitas tuh valid nggak nih datanya, instrumen penelitiannya valid nggak, seperti itu. Jadi ada uji validitas. Nah, uji validitas itu ada rumusnya, ada batas errornya, ya. Jadi misalnya uji validitas kamu menggunakan product moment correlation misalnya. Di situ dihitung bagaimana validitas dari instrumen penelitian itu, ya, sehingga bisa dikasih kepada responden untuk mewakili penelitianmu, gitu ya. Jadi ada hitung-hitungannya, ada rumusnya. Nah, itu menggunakan SPSS ya. Umumnya digunakan software SPSS. Setelah uji validitas ada namanya uji reliabilitas. Nah, uji reliabilitas ini melihat konsistensi atau konsistensi dari jawaban yang diberikan oleh responden. Apakah memang benar jawaban responden? Jadi karena begini, karena misalnya kan kalau kita dibagikan kuesioner gitu ya, pertanyaannya dengan skala 1 sampai 5, baik, tidak baik, cukup, cukup puas, ya seperti itu ya, 1 sampai 5 misalnya gitu dengan skala, bisa aja kan kemungkinannya responden itu menjawab tidak sesuai dengan yang sebenarnya gitu. Misalnya dia asal centang-centang aja. Nah, uji reliabilitas itu dia menguji apakah tingkat konsisten dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden dari misalnya yang menggunakan sensus dari seluruh populasi atau dari berapa persen populasi yang sudah dibagikan kuesionernya. Nah, uji validitas dan uji reliabilitas ini ada batas errornya 0, berapa ya. Misalnya di atas 0,5 hasil perhitungannya, nah itu sudah bisa dikatakan valid atau reliable itu. Nah, tapi misalnya di bawah 0,5, nah itu dikatakan error datanya. Makanya di sini banyak umumnya anak-anak kuantitatif tuh dia dia modifikasi datanya supaya dia supaya tingkat errornya itu
di atas 0,5 dia gitu. Banyak anak-anak kuantitatif tuh di situ dah di data SPSS-nya itu dia modifikasi datanya supaya dibilang signifikan atau tingkat errornya di atas 0,5.